Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin pegawai Ma'had Al-Ma'tuf Markaz Al-Bassam hafidhakumullah ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa waktu luang, kesehatan dan kesempatan yang pada saat ini kita miliki. Mari kita syukuri dengan menggunakannya dalam talabul ilmi, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faidah yang telah dijelaskan oleh para ulama terkait hadis tersebut. Di siang hari ini kita tiba di hadis ke-455 dan ini juga merupakan hadis terakhir dari bab Fadlul Buka, keutamaan apa itu buka kan nanti? Buka menangis. Ya. Fadlul Buka, keutamaan menangis, ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Umamah Sudayy ibn Ajlan Al-Bahili, dari Abu Umamah namanya Sudayy putra Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai min qatrataini wa atharain, tidak ada yang lebih Allah cintai dari dua tetes dan dua bekas. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba yang memiliki dua tetes ini atau dan juga dua bekas ini, baik itu keempat-empatnya atau salah satu di antara empat hal tersebut. Yang pertama, dua tetes. Qatratu dumu'i min khasyatillah, tetesan air mata yang mencucur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua tetes yang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cintai. Tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal atharan, adapun dua bekas, ya. Bekas di sini bukan bekas yang merupakan lawan kata dari baru, bukan, ya. Kalau pakai bahasa Sunda lebih terlihat. Jadi bekas di sini maksudnya tapak, ya, bukan tilas tapi tapak, ya. Bekas artinya sesuatu yang ditinggalkan karena ada suatu pekerjaan. Adapun dua bekas yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, fa'atharun fi sabilillahi ta'ala, bekas yang tampak, yang muncul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, dan bekas yang nampak, yang muncul karena melakukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan.
Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka itu 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan penafian terlebih dahulu. Redaksi hadisnya tidak ada kecuali seperti itu. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai dari 2 tetes dan 2 bekas. Yang pertama tadi, tetesan yang pertama qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yadullu ala sidqi imanil abdi wa ala ma'rifatihi biqadrillahi azza wa jalla. Hal itu bisa didapatkan ketika seorang hamba memiliki keimanan yang benar, keimanan yang jujur, dan tetesan yang keluar dari matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwa ia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut, dan ketakutan tersebut membuat matanya mudah untuk mengeluarkan air mata. Dalam hadis-hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan. Begitu juga para sahabat memberikan teladan. Di sini kita ambil contoh bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sakit dan beliau menangis. Dikatakan faqila lahu ma yubkik. Kenapa kamu menangis? Apakah karena sakit atau karena apa? Faqala ama inni la abki ala dunyakum hadhihi walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi. Kata Abu Hurairah, beliau menangis di kala sakit, aku menangis bukan karena dunia, tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita usahakan, mari kita usahakan, kita bersihkan hati, kita cari momen-momen yang bisa mengantarkan kita kepada seorang hamba yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal-hal seperti ini butuh perjuangan, butuh diusahakan, tidak bisa begitu saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, ay ma yusalu fi ardil ma'rakah min dima'i jihadin fi sabilillah azza wa jalla. Ya, tetesan yang kedua ini darah yang tumpah di dalam peperangan jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yabi'ul mar'u nafsahu lillahi azza wa jalla. Karena ketika seorang mukmin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terluka, kemudian dia syahid, maka dia mendapatkan keutamaan ini, tetesan darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sekarang tentu keduanya tidak ada yang mudah, ya. Tetesan air mata susah, tetesan darah di medan perang juga susah. Namun setidaknya yang pertama, tetesan air mata yang keluar karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lebih dekat dengan kondisi kita sekarang, di mana kondisi kita aman, tentram, mendukung untuk kita berusaha khusyuk dalam ibadah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wa ammal atharani, adapun 2 bekas yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, ahabbul a'mali Allah azza wa jalla allati tantahi wa yabqa atharuha. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai di mana amalannya sudah selesai tetapi bekas dari amalan tersebut masih tersisa. Yang pertama, fa asarun fi sabilillah, ay baqa'u atharin ba'da khurujin fi sabilillah taala. Yang pertama, bekas
yang didapat dari peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ka'an yakuna jurhun 'azim khallafahu ba'dal ma'rakah. Misalnya di antara kita ada yang berperang, kemudian ternyata dia tidak syahid, tetapi dari peperangan tersebut ada luka yang menganga misalnya, abadi di tubuhnya sampai dia mati, ada bekas luka, atau misalnya matanya terkena panah sehingga dia tidak bisa melihat sepanjang hidupnya, bekas dari peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au quti'a udwun min a'dha'i, atau tangannya terputus ketika jihad, maka bekas jihad ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Kemudian hal yang keempat, wa asarun fi fariidatin min faraidillah, dan bekas yang nampak karena melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ai asarun yabqa ba'da ada'i fariidatin min faraidillahi azza wa jalla. Jelasnya, bekas yang ada setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya apa di sini disebutkan oleh para ulama, ka'an yakuna atharal masyi fi ada'is salawat. Ya, sebagaimana bekas langkah kaki ketika dia menuju ke masjid. Au ta'abil jismi wa dha'fal badani fi siyam, atau karena siam, karena dia saum, maka hal itu memberikan bekas pada tubuhnya, yaitu lemas. Au ta'abal qadami min tulil wuqufi baina yadayillahi ta'ala, atau bekas kelelahan yang tampak pada kaki karena dia lama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk poin yang keempat ini para ulama menjelaskannya dalam banyak peluang. Artinya hal ini asarun min fi fariidatin min faraidillah, bekas yang nampak karena melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam banyak hal selain yang tadi ketika salat misalnya, ketika saum ya. Bahkan disebutkan bekas di sini, bekas yang ada pada tubuh seorang hamba karena dia melaksanakan ibadah, juga bekas yang ada pada tempat di mana dia melaksanakan ibadah. Wa kadzalika aidan al-athar alladhi yakunu lahu fi musallahu alladhi yusalli fihi. Fa innal insana idza kana yusalli fi makan fi baitihi aw nahwi hadha fa innahu yadhhar atharuhu fil mahal. Ada bekasnya. Jadi kalau di Masjid Al-Basam ini, oh ini bekas salatnya Ustaz Ibnu. Kenapa? Wangi misalnya, ya. Atau misalnya, oh ini sejadahnya kegeser. Oh ini bekas sujudnya Ustaz Rizki misalnya. Ya, dan semisalnya. Jadi bekas di sini luas, ya. Baik pada tubuh seorang hamba yang melakukan ibadah, juga bekas yang tampak pada apa yang di sekitar hamba tersebut ketika dia melaksanakan ibadah. Lebih dari itu, bahkan para ulama menyebutkan juga di antara contoh bekas yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di mana itu adalah bekas dari kewajiban yang dilaksanakan, yakni kasawadi hibrin fi talabil ilm, bekas tinta hitam ketika dia mencari ilmu. Kalau zaman sekarang pakai handphone misalnya, tangannya berkeringat di handphone. Nah di handphone itu ada bekas scrolling mencari hadis misalnya, maka itu mudah-mudahan dicatat sebagai bekas mencari ilmu. Ya, ini hal yang luar biasa. Kemudian misalnya mencatat materi ketika kajian, di mana ketika di dalam kajian kita tidak membawa meja misalnya, mencatat di atas paha, kemudian tercoret jubah putihnya misalnya, maka itu adalah bekas dari dia mencari ilmu. Maka hal-hal seperti ini termasuk ke dalam hadis ini. Kemudian satu poin lagi yang termasuk ke dalam bekas yang nampak dari melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa yadkhulu fi hadhihi al-athar ma dzakarahu as-salafu fi ma'naha, ya, di antaranya ma yatrukuhul insan minal ilmin nafi', ya, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain
sehingga memberikan bekas kepada orang lain. Wa kadzalika ma yatrukuhu minas sadaqatil jariyah. Begitu juga dengan sedekah jariyah, awil waqfi atau wakaf, au al waladus salihil ladzi yad'u lahu. Bahkan seorang anak yang saleh yang mendoakan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, itu juga termasuk ke dalam bekas yang nampak karena melaksanakan kewajiban, dan itu sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita rangkum faidah dari yang kita dapatkan dari hadis ini, yang pertama, dalam hadis ini bayan ahabbul a'mal ilallah, amalan-amalan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang kedua, fadlul buka khasyatan minallah, ya. Keutamaan menangis, tapi menangisnya itu didasari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadlul jihad, keutamaan jihad, baik jihadnya sampai syahid, meninggal di medan peperangan, ataupun tidak syahid namun membawa pulang bekas di tubuhnya. Yang keempat, fadlu ma yabqa minal a'mal as-salihat, keutamaan sesuatu yang tersisa dari kewajiban yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai penutup, Ana memohon maaf atas kekurangan, atas kesalahan baik pada materi atau dalam penyampaian pada pertemuan kali ini dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.